Halo, salam Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Baik, sebelum channel ini berkembang lebih jauh, saya akan banyak bercerita untuk Anda tentang serba-serbi suku Dayak. Namun saya ingin kalian mendukung channel ini supaya bisa berkembang lebih jauh. Cerita mitos, cerita sejarah, fiksi dan non-fiksi. Jangan lupa subscribe. Bercerita tentang suku Dayak. Sebelum perjanjian Tumbang Anoy di abad 18, suku Dayak merupakan suku yang tercerai-berai. Dan ada suatu ritual yang membuat orang tidak habis pikir tentang suku Dayak. Yakni ada ritual mencari tumbal dari musuh-musuh suku lain. Sebelum perjanjian Tumbang Anoy, hal itu terjadi di semua suku Dayak di Kalimantan. Ada suatu cerita di suku Dayak kami di daerah Bartim. Satu daerah dinamakan namanya dalam bahasa kami Parupuhan. Parupuhan telah diartikan dalam bahasa Indonesia kematian, kemusnahan. Jadi satu daerah itu dinamakan demikian karena saat itu lagi yang pergi berburu. Kebetulan saat itu suku Dayak kami yang lain yang laki-laki pergi berburu. Jadi yang tertinggal di rumah betang, kalau sekarang kerennya lah nama betang, kalau zaman dulu ditinggal pergi berburu, dan kebetulan dari suku Dayak yang lain menyerang. Akhirnya terjadi pembantaian karena tidak ada yang bisa membela di sana, laki-laki sudah nggak ada. Pada ketika itu suku Dayak di daerah saya punya cerita tentang sebuah acara ritual yang dikatakan tumbal tadi. Sebenarnya tumbal itu pada awalnya bisa diambil dari musuh, dari suku-suku Dayak yang lain, dan juga bisa diambil dari suku Dayak itu sendiri. Pernah satu ketika cerita zaman dulu, kalau ada di dalam suku Dayak itu ada kasta, ada yang tinggi, ada yang rendah. Dan kebetulan suku yang paling rendah itu dominan untuk diambil menjadi tumbal dalam satu ritual. Misalkan ada petinggi yang meninggal, maka dari suku yang lebih rendah dia kan menjadi tumbal atau menjadi pengiring si petinggi tadi, katanya dilambangkan nanti. Akhirnya dari suku-suku yang rendah itu diambil jadi tumbal. Dan ada mitos minyak akan dipakai, digosokkan kepada ini si tumbal tadi yang dari paling rendah dari suku Dayak itu sendiri, kan digosok. Dia akan merasa tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya sendiri dan lupa. Ada cerita dulu digosok dan dia akan menjadi seperti orang linglung. Walaupun digores-gores pakai pisau, pakai senjata tajam, dia malah ketawa, bukan kesakitan. Kalau dalam bahasa Dayak kami itu ilau kawalik. Ilau itu minyak, kawalik itu namanya pembodohan, minyak untuk bodoh. Begitulah ceritanya, saudara-saudara. Misalkan yang paling utama itu dalam acara adat. Dalam acara adat itu harus ada tumbal sebagai pengiring dalam acara adat itu sendiri. Nah, katanya kalau tidak ada tumbal maka acara itu tidak sah. Jadi tidak diterima oleh entahlah, kalau
Kalau zaman dulu lah mungkin gitulah kepercayaan orang lama. Jadi suku Dayak ini karena dalam setiap ritual pasti memerlukan tumbal, entah itu dari musuhnya, entah itu dari dalam sukunya sendiri. Dan kalau mereka tidak tega dari suku sendiri, mereka akan melakukan penyerangan ke suku lain hanya sekedar untuk mencari kepala dari suku lain, supaya acara adat mereka nanti menjadi sah dalam mitologi suku Dayak zaman dulu. Cerita-cerita sebelum penyerangan, sebelum terjadi pembantaian sering didengar dari zaman dulu. Kakek nenek sini bercerita kalau zaman dulu mereka berjalan ratusan kilometer menembus hutan hanya untuk mencari keberadaan suku lain, supaya nanti diambil kepalanya sebagai syarat dalam upacara tadi. Kadang kalau bertemu langsung, ibaratnya pertarungan langsung secara jantan, mereka dapatkan kepalanya. Kadang juga mereka bertarung melewati hanya melewati penculikan. Mereka culik, mereka bunuh, mereka bawa kepalanya. Kalau pertarungan langsung hampir itu jarang terjadi waktu itu. Biasanya mereka punya mata-mata melihat suku yang lain. Kalau laki-lakinya lagi tidak ada, sedikit rumah betang itu laki-lakinya lagi pergi berburu entah kemana, jadi mereka nyerang. Itulah yang terjadi pembantaian. Akhirnya banyak anak kaum wanitanya yang banyak meninggal. Satu ketika ada cerita dari zaman dulu, mereka menyerang ke daerah suku Dayak yang lain, dan mereka membawa hasil kepala dari musuh mereka itu nanti mereka ambil dari kepala itu. Kadang rambut kepala musuh ditaruh di mandau, terus giginya diambil, itu nanti dipasang sebagai pernak-pernik buat kalung. Kadang ditaruh di mandau-mandau zaman dulu. Kalau pernah lihat mandau punya orang Dayak zaman dulu, Anda jangan aneh kalau rambut di kepala mandaunya itu sebenarnya itu rambut dari manusia, hasil mereka berburu, hasil mereka ini tadi mencari tumbal. Kepala musuh mereka bawa. Itulah yang nanti. Jadi sebenarnya apa guna dari hasil mereka berburu untuk mencari dari musuhnya, kepala musuh itu tadi? Katanya zaman dulu roh musuh yang mereka bantai, yang nanti dibawa di dalam upacara adat itu, roh itu akan ikut mereka menjadi kekuatan buat si pemenang. Nah, satu orang suku Dayak yang menang membantai musuhnya satu orang, jadi roh itu nanti akan mengikuti mereka lagi, kembali seperti tadi waktu cerita petinggi orang Dayak meninggal dan ada dari kasta rendah sebagai pengiring pendamping kematian masuk alam baka nanti sebagai teman gitu. Jadi rohnya itu ikut. Jadi roh musuh yang dibunuh, dibantai, katanya akan masuk ke jimat mungkin jimat lah kita anggaplah gitu. Kadang dijimat orang Dayak, dimasukin ya, ada gigi lah, ada tulang lah. Nah, kadang di untayan mandaunya ditaruh selain taring-taring dari hasil buruan, yang paling dominan yang sangat mengesankan buat orang Dayak adalah pernak-pernik dari manusia, dari musuh yang ibaratnya yang mereka ambil tadi. Itulah. Jadi cerita tadi ada bulu musuh di atas kepala mandaunya. Terus ada taring-taringan dari hasil buruan.
Nah, itulah cerita dari sekelumit tentang suku Dayak sebelum perjanjian Tumbang Anoy. Suku Dayak dimediasi oleh pihak kolonial Hindia Belanda waktu itu supaya tidak ada lagi ritual-ritual adat untuk mencari kepala musuh sebagai tumbal. Ritual-ritual seperti yang saya katakan di awal dalam suku kami Manyang, acara bontang, di suku Dayak Ngaju Kapuas, acara ritual tibah. Jadi setelah perjanjian Tumbang Anoy ada sedikit perubahan. Tumbal-tumbal itu dirubah lagi jadi kerbau, binatang lain, babi bisa juga. Akhirnya mediasi Belanda itu sedikit demi sedikit merubah tentang suku Dayak yang pada awalnya terjadi perang suku. Sebenarnya itu bukan perang suku waktu itu. Terjadi penculikan, penyerangan ke suku yang lain. Seperti cerita tadi, ratusan kilometer mereka akan berjalan kaki menembus hutan Bantara mencari tempat suku Dayak yang lain, hanya untuk membunuh, lalu mengambil kepalanya, lalu dikaitkan dengan upacara adat tadi. Begitulah saudara-saudara sekelumit. Mungkin ada yang menonton dari sekian banyak di YouTube orang-orang Dayak, ini bisa ditambahkan juga. Silakan Anda bertanya dan kita sama-sama bercerita tentang suku Dayak zaman dulu. Ciao.